Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali membahas permasalahan penolakan terhadap rencana diadakannya acara tablik akbar yang akan diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Yang penolakan tersebut dilakukan oleh seorang anggota GP Ansor, Afif Fuad Saidi, beberapa waktu yang lalu. Dan jelas yang melatar belakangi berbagai penolakan kajian atau tablik akbar yang diisi oleh asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah karena mereka melihat luar biasanya perkembangan dakwah yang mereka juluki sebagai Wahabi, terkhusus di Jawa Barat dan juga umumnya di tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia. Dan para kiai, para ustadz dari kelompok mereka sebenarnya karena takut kehilangan jamaah. Hanya saja mereka tidak berani terus terang untuk mengungkapkan rasa takut mereka akan kehilangan jamaah. Karena sangat memalukan apabila sampai mereka mengungkapkan alasan penolakan-penolakan acara tablik akbar yang mereka lakukan selama ini. Sehingga untuk mengelabuhi masyarakat, banyak mereka yang kemudian membuat provokasi, mengatakan bahwa yang mereka tentang itu adalah aliran Wahabi, aliran sesat, aliran pemecah belah. Kalau masyarakat yang cerdas, tentu tidak akan termakan oleh provokasi yang murahan seperti itu. Jadi ketika dikatakan sesat, dari mananya? Dari mana sesatnya ketika berislam dengan Islam yang murni? Berislam sebagaimana Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak memodifikasi, tidak menambah, apalagi membuat-buat sesuatu yang tidak ada asalnya sama sekali. Tidak ada tuntunannya di dalam agama Islam. Justru yang lebih pantas disebut sesat dan pemecah belah itu adalah mereka yang berbeda amaliyahnya dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cara sholat Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak memakai usolli. Kemudian mereka menambah usolli. Para sahabat bersolawat tidak menambahkan sayyidina, mereka menambahkan sayyidina. Para sahabat tidak bersolawat dengan solawat karangan-karangan sendiri, tidak bersolawat sambil berjoget-joget. Mereka kemudian rajin mengarang dan kemudian bersolawat sambil berjoget-joget. Itu yang lebih pantas dikatakan sebagai kelompok sesat dan pemecah belah. Karena adanya amaliyah baru tersebut, kemudian terjadilah keributan di kalangan kaum muslimin. Artinya sesuatu yang baru itulah yang membuat pecah belah, bukan aliran Islam yang murni. Kalau yang murni memang begitu menjaga Islam agar Islam ini tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran selain ajaran Rasulullah SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi mereka yang beragama hanya mencukupkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka itulah mereka yang selamat, itulah mereka yang benar. Dan alhamdulillah masyarakat semakin cerdas. Dan ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap para pembela agamanya. Masyarakat bisa memilih mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang menyimpang. Terbukti dari polling yang dibuat oleh anggota kelompok mayoritas, anggota Banser GP Ansor dengan nama akun Twitter Gus Afan Al-Faid, yang kami dapatkan di sebuah postingan channel YouTube, yang awalnya postingan tersebut berharap masyarakat memilih untuk menolak kedatangan Ustadz Khalid Basalamah untuk mengisi di Masjid Al-Jabbar tersebut. Akan tetapi masyarakat lebih banyak yang memilih untuk mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk mengisi acara tablik akbar di Masjid Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan dengan kejadian ini seharusnya mereka malu bahwa penolakan yang mereka lakukan selama ini, yang mereka katakan atas nama masyarakat, ternyata tidak terbukti. Seharusnya dengan kejadian tersebut mereka sadar, mengakui kesalahan.
Tapi sayang, untuk menutupi malu justru postingan tersebut mereka hapus. Postingan tersebut dihapus. Dan itu menunjukkan jiwa-jiwa yang kerdil. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang semacam itu, dan semoga acara tablik akbar yang rencananya akan diadakan di Masjid Al-Jabbar Bandung Jawa Barat yang sekiranya diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah dapat terlaksana dengan lancar, sukses, dan dihadiri oleh ribuan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oknum Banser membuat polling tentang Ustadz Khalid Basalamah, apakah diundang ceramah di Bandung Jawa Barat atau pengajiannya dibubarkan. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Banser ini mempermalukan dia sendiri hingga dia harus menghapus tweetnya karena netizen mayoritas besar memilih Ustadz Khalid Basalamah diundang untuk isi ceramah. Para sobat, ini ada Banser namanya Gus Afan Al-Fayed. Entah Gus benar anak kiai atau Gus siapa, nggak penting, karena banyak Gus yang sebetulnya bukan anak kiai, banyak sekali yang mengaku-ngaku anak kiai. Kita lupakan nama Gus ini, kita panggil saja Afan Al-Fayed. Para sobat, oknum satu ini sangat provokatif dengan membuat polling. Pertanyaannya sangat-sangat tak pantas. Kita coba baca ya pertanyaan dia. Para sobat, polling ini dilakukan oleh oknum ini di akun Twitternya sendiri. Kita coba baca pertanyaannya yang sangat provokatif. Ustadz radikal yang ceramahnya provokasi, adu domba, fitnah, caci maki, dan pecah belah bangsa. Apakah setuju? Pertanyaannya, dibubarkan atau diundang isi ceramahnya? Luar biasa para sobat, netizen jawabnya luar biasa. Yang minta dibubarkan hanya 18%. Admin ulangi lagi, walau pertanyaannya sangat provokatif, tendensius, dengan kata-kata radikal, provokatif, adu domba, kata-kata yang tak pantas diucapkan kepada saudara muslimnya sendiri. Tapi netizen sudah cerdas, yang menjawab dibubarkan hanya 18%, sisanya diundang isi ceramah. Admin ulangi lagi, mayoritas rakyat Indonesia menghendaki agar Ustadz Khalid Basalamah dilanjutkan diundang di ceramah Bandung Jawa Barat.